Wahyu 2 ayat 26 sampai 28. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Kepada jemaat Tiatira yang menang, ada dua hal yang dijanjikan Tuhan, yaitu yang pertama, kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya, otoritas atas iblis, dosa, dan maut. Iblis menggunakan para pemimpin yang fasik dan orang-orang yang melawan Allah untuk menghancurkan hidup orang percaya. Yang kedua, bintang timur, maksudnya kemenangan Kristus. Kedua hal tersebut sebenarnya sudah diberikan kepada kita sejak kita percaya, tetapi baru akan disempurnakan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada saat itu, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Selama kita masih di dunia, otoritas dan kemenangan Kristus itu mutlak kita butuhkan. Karena secara hukum, iblis, dosa, dan maut memang sudah dikalahkan oleh salib Kristus. Tetapi secara total baru diremukkan ketika Tuhan Yesus datang kembali dan melaksanakan penghakiman terakhir. Dengan kata lain, selama hidup di dunia, kita masih harus berhadapan dengan semuanya itu, sebab iblis tidak pernah menyerah dalam mencobai orang percaya. Dia memakai natur dosa kita sebagai jalan untuk menjatuhkan kita. Jika kita memberinya kesempatan, maka ia akan menggunakan natur dosa kita sebagai tempat berpijak untuk mengacau kehidupan kita. Tetapi hal itu tidak perlu terjadi, sebab Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk menolak dan mengalahkannya. Agar hati kita peka terhadap dosa dan pekerjaan iblis, sehingga kita bisa segera menolaknya, kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu berarti dosa sekecil apapun harus segera dibereskan. Dosa itu seperti virus COVID. Di beberapa literatur yang saya baca dan sharing dari beberapa teman, virus COVID jika terdeteksi sebelum 3 hari dan segera diusir, maka dia tidak akan membuat kita sakit. Tetapi jika terlambat sedikit saja, dia akan masuk ke paru-paru dan menimbulkan banyak masalah dalam tubuh kita, bahkan bisa merenggut nyawa kita. Demikian juga halnya dengan dosa. Semakin cepat kita menyadari keberadaannya di dalam pikiran kita, dan dengan otoritas yang Tuhan berikan kita segera menolaknya, maka dia tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak peka dan membiarkannya mempengaruhi kita, maka iblis akan menunggangi dan memakainya untuk menghancurkan hidup kita. Karena itu, mari kita senantiasa memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dan memakai otoritas yang Dia berikan untuk mengalahkan dosa dan iblis sesegera mungkin. Maka kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan kita dan kita akan memerintah bersamanya di dalam kemuliaan. Amin.